Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bunda dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 7. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Elase Fitri sebagai moderator dan saya Dinda Khairunisa sebagai pembaca materi. Saya Mayalti sebagai penyaji. Gerak benda dan makhluk hidup. Apa itu gerak? Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik kesetimbangan awal. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke gerak benda. Benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap benda lain sebagai acuan. Benda dikatakan diam bila kedudukannya tidak mengalami perubahan terhadap titik acuannya. Macam-macam gerak. Gerak menurut lintasannya terbagi 3. 1. Gerak lurus, yaitu gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Misalnya, gerak kelereng di atas lantai, pensil bergerak menyusuri penggaris, dan gerak kereta api saat meninggalkan stasiun. Yang kedua, gerak melingkar, yaitu gerak benda yang mempunyai lintasan berbentuk lingkaran. 3. Gerak parabola, yaitu gerak benda yang mempunyai lintasan berbentuk parabola. Misalnya, gerak batu yang dilempar miring ke atas, gerak bola yang melambung, dan gerak peluru pada tolak peluru. Selanjutnya, gerak berdasarkan keadaannya. Yang pertama, gerak sesungguhnya, yaitu gerak yang benar-benar terjadi. 2. Gerak semu, yaitu gerak benda yang tidak sebenarnya. Contohnya, gerak matahari dari timur ke barat. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak dan termasuk besaran skalar. Perpindahan adalah besaran jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir. Untuk memahami dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, kecepatan dan kelajuan. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan adalah besarnya perpindahan tiap satuan waktu dan termasuk besaran vektor. Yang kedua, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu dan termasuk besaran skalar. Selanjutnya, kita akan mempelajari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Ini adalah rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Saya akan memperlihatkan grafik dari GLB. Grafik pertama yaitu hubungan antara kecepatan dengan selang waktu tempuh. Dan grafik kedua yaitu hubungan antara jarak tempuh dengan selang waktu tempuh. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah dengan teratur. Ini rumus GLBB. Baiklah teman-teman, setelah membahas gerak pada benda, sekarang kita membahas gerak pada hewan. Berdasarkan habitatnya, gerak pada hewan dibagi atas 3. Yang pertama, gerak hewan dalam air. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Yang kedua, gerak hewan di udara. Untuk bergerak di udara, hewan harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan penggunaan sayap. Prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia dan untuk menyimpan energi pegas untuk melakukan berbagai aktivitas.
Klasifikasi hewan terbagi atas dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata terbagi atas 5, yaitu Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Yang pertama, Pisces atau ikan. Yang membuat ikan dapat bergerak yaitu sirip ikan. Selain itu, bentuk rangka tulang ikan dan otot-otot ikan juga mempengaruhinya. Yang kedua, amfibi. Untuk melompat, katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar dan solid. Agar katak mudah untuk berenang, kaki katak memiliki selaput renang. Selanjutnya, reptilia. Biasanya, reptilia bergerak dengan cara merayap atau melata baik di atas tanah, air. Yang keempat, aves. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda. Yang kelima, mamalia. Mamalia memiliki tulang-tulang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya dan mempunyai kaki yang kuat untuk berjalan atau berlari. Selanjutnya, invertebrata terbagi atas 6, 1 porifera, coelenterata, echinodermata, vermes, moluska, dan antropoda. Baiklah, saya Ella Sevitri mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan jelas.